Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Erlangga Effendi MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Lebong. Yang saya hormati Ibu Nada Lensi SPD selaku pemateri desiminasi serta Bapak Ibu peserta desiminasi yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara seminar ini dibuka, maka perkenankan saya Fitrayana SPD sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keempat pembacaan doa, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nantikan, yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada Ibu Nada Lensi SPD dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, sebelum kita memulai masuk kepada materi, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Nanti saya minta teman-teman untuk mengikuti petunjuknya adalah ikuti yang saya katakan. Ini petunjuknya ya teman-teman, ikuti yang saya katakan. Kita mulai ya. Bebek, 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 ayam, ayam. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Berapakah ayamnya? Nah, berapakah ayamnya? Iya. Kita ulangi sekali lagi ya petunjuknya supaya semuanya kompak. Ikuti petunjuknya ya. Petunjuknya adalah ikuti yang saya katakan. Bebek, 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 ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek. Berapakah ayamnya? Iya, udah kompak semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, para hebat-hebat semua ya, sudah paham dengan petunjuknya. Nah, baiklah sekarang kita masuk ke inti materi kita yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini dapat kita artikan sebagai nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini sangat erat kaitannya dengan penerapan profil Pancasila yang sesuai dengan filsafat atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini nanti ada di kurikulum Merdeka. Memang sekarang kita belum, tapi kita sudah mulai harus memahaminya sedikit demi sedikit agar nanti ketika kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, kita sudah benar-benar paham apa yang harus kita kerjakan. Nah, dalam profil
belajar Pancasila ini ada beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada juga kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang diharapkan nanti kepada anak murid kita. Mereka bisa menjadi manusia yang kreatif, berakhlak mulia, bertakwa, beriman, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan juga bergotong royong. Kemudian konsep utama budaya positif, nah ini akan kita bahas satu persatu nantinya. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar, dan yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah sekarang kita masuk dulu ke perubahan paradigma. Nah ini ada satu kegiatan lagi, kalau diperhatikan Bapak Ibu, nanti tolong dicontohkan, nanti Ibu Pida sama Ibu Popi ya. Ibu Pida nanti jadi A, Ibu Popi nanti jadi B. Nah Ibu Pida nanti tolong coba sebuah kertas, nanti tuliskan di kertas itu sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu Pida, sesuatu yang sangat berharga, kemudian letakkan di salah satu tangan Ibu Pida dan genggam sobekan kertas yang berisi sesuatu yang sangat berharga tadi. Kemudian teman yang satunya Ibu Popi nanti dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara, bujuk rayu dan lain sebagainya, meminta kepada Ibu Pida untuk memberikan apa yang dia genggam tersebut. Nanti kita perhatikan sama-sama apa yang akan terjadi. Silakan coba Ibu Pida dipraktekkan, kita praktekkan bersama. Coba, kira-kira itu adalah sesuatu yang berharga menurut Ibu Pida. Kalau nggak mungkin mono mungkin. Kalau Ibu Pida apa yang berharga menurut Ibu Pida? Mungkin ini pacar mungkin atau calon suami. Ya, silakan digenggam Ibu Pida. Nah, nanti Ibu Popi silahkan dengan segala cara, boleh memaksa, boleh dengan bujuk rayu, agar Ibu Pida mau menyerahkan apa yang dia anggap berharga tersebut. Bagaimana? Gimana Ibu Popi, bisa nggak kira-kira? Susah ya? Ah ya, ini salah satu contoh ya, udah ya. Ini contohnya ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari adalah tentang posisi kontrol. Tadi kita sudah bersama-sama. Ibu Pida apa tadi? Tolong dibacakan dulu. Apa yang sangat berharga menurut Ibu Pida? Kebahagiaan itu sama keluarga. Iya, kebahagiaan dan keluarga. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu Pida. Mau nggak itu tadi diserahkan kepada Ibu Popi? Tidak ya? Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita praktekkan tadi, posisi kontrolnya ada pada siapa? Ada pada siapa? Pada diri kita sendiri kan? Nah, bagaimana kita menginginkan melakukan sesuatu, kita ingin memberikan atau tidak, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, inilah yang akan kita terapkan pada anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat. Inilah yang nanti akan kita coba ulas. Yang pertama kita pelajari dulu posisi perubahan paradigma belajar. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita
dapat memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian ada juga dua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Melakukan perilaku ini, sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, maksudnya dari apa yang sudah kita lakukan tadi, bahwa kontrol itu sebenarnya ada pada anak murid kita. Mereka ingin melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu ada kontrol pada mereka. Nah, kalau kita bersifat memaksa, maka akan berdampak negatif pada anak tersebut. Nah, di sini ada stimulus respon. Seandainya, bisakah kita mengontrol seseorang? Seandainya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus berusaha memahami orang lain dulu kalau kita ingin mengubah orang tersebut. Jadi nanti ada prinsipnya tidak memaksa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, maka semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak ada yang buruk, hanya ada mungkin tujuannya yang harus kita pahami. Kemudian di stimulus respon itu ada orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan Ibu Popi berusaha untuk maksa, karena bujukannya tidak mampu, akhirnya dipaksa dibuka, tapi tetap tidak mampu dibuka. Nah, kalau dalam teori kontrol tidak ada lagi pemaksaan, yang ada adalah kolaborasi atau kerjasama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang dan kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu tidak ada pemikiran seperti itu, tapi adanya adalah model berpikir menang-menang atau biasa kita sebut dengan win-win solution. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kemudian disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terpikir, terbayang di dalam pikiran Bapak Ibu guru hebat di sini? Apa itu disiplin? Apa kira-kira yang terpikir? Peraturan, ya. Apa lagi? Ketaatan. Nah, ya, betul sekali ya apa yang dikatakan teman-teman tadi, guru-guru hebat, bahwa disiplin itu sangat identik dengan kepatuhan, ketaatan, tata tertib. Biasanya kita sering harus teratur, harus patuh. Nah, biasanya kalau sudah ada kepatuhan, ketaatan, adanya hukuman biasanya. Nah, kalau sudah ada penerapan hukuman, maka akan muncul ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya itu adalah miskonsepsi dari kita dalam memaknai apa itu makna disiplin. Disiplin sesungguhnya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Ini adalah arti dari kata disiplin yang sesungguhnya.
dan Plato, disiplin adalah disiplin diri pada murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini adalah makna disiplin yang sesungguhnya. Jadi jangan lagi ada miskonsepsi tentang makna disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, dalam teori motivasi perilaku manusia ada dua motivasi. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini contohnya adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ada kata-kata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian juga bisa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kata-kata yang muncul adalah pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Ini adalah motivasi internal, motivasi yang datangnya dari luar dari diri orang tersebut. Nah, motivasi eksternal ini bersifat tidak lama, sangat pendek. Ketika hukuman itu tidak diberlakukan, ketika tidak adanya imbalan atau penghargaan, maka motivasi itu akan hilang. Ini adalah dampaknya. Nah, yang sangat kita perlukan adalah motivasi internal demi terwujudnya tujuan dari disiplin positif. Apa itu motivasi internal? Motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita sendiri-sendiri. Nah, biasanya ada pertanyaan yang muncul adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti kita misalnya kuliah, memilih jurusan kuliah pendidikan. Kita sudah tahu kita nanti akan menjadi apa. Ya jelas otomatis kalau sekolah yang kejuruan biasanya cita-citanya menjadi guru. Nah, inilah yang dinamakan dengan motivasi internal. Ini yang diharapkan ada dalam diri anak-anak kita. Jadi bukan karena paksaan, ancaman, atau penghargaan atau imbalan mereka melakukan sesuatu, tapi mereka menyadari apa harapan yang akan mereka dapatkan, mereka capai nanti setelah melakukan hal tersebut. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sangat berkaitan erat dengan merdeka. Kata merdeka pada anak-anak. Ini adalah filosofi, sangat berkaitan dengan filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka iku jawarnya noragung melepasi pangreh ngingu ngakuat kuasa amang diri peringat. Ini adalah artinya merdeka tidak hanya sebatas terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, dari situ tadi kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin positif adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Karena tujuan pendidikan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti
mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi internal tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasinya tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini adalah konsep hukuman, penghargaan, dan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan bahas satu persatu. Kalau kita menerapkan hukuman, ada identitas yang gagal pada anak-anak kita. Mengapa kemudian identitas anak kita menjadi gagal? Karena hukuman itu bersifat menyakitkan. Murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, marah, malu, merasa tidak dihargai. Dan identitas gagal juga bila kita menerapkan penghargaan. Nah, konsep disiplin penghargaan ini bersifat tidak efektif, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan tidak bertahan lama. Sedangkan kalau kita menerapkan konsep disiplin dan kita mengharapkan identitas anak tersebut menjadi sukses, maka setidaknya kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Namun, dalam konsekuensi, penerapan konsekuensi juga ada dampak yang tidak baik ditimbulkannya. Karena konsekuensi ini adalah merupakan penguatan yang jangka pendek. Bentuknya dibuat oleh sekolah, murid harus menghormati peraturan, dan murid harus akhirnya akan menyembunyikan kesalahan mereka, dan murid juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang terbaik untuk membentuk identitas sukses pada anak murid kita adalah penerapan restitusi. Karena apa? Dalam restitusi ini nanti murid akan bertanggung jawab terhadap perilakunya, pemecahan masalahnya jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid memegang kontrol dirinya sendiri, dan semangat murid untuk memperbaiki diri mereka. Nah, ada beberapa ini contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah saling menghormati, keselamatan, kesehatan, keamanan, keadilan, keselamatan, komitmen, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita coba analisis bersama-sama. Seandainya ada peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju apa? Dari yang sudah kita bahas tadi, dari nilai-nilai kebajikan ini. Yang mana? Masuk yang mana ketika ada peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya? Masuk yang mana? Komitmen. Ada yang lain? Kita lihat bersama. Ya, komitmen, tanggung jawab. Selanjutnya, kita coba lagi. Kalau ada peraturan tentang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira kebajikan apa yang dituju? Disiplin. Ada yang lain? Apa lagi? Saling menghormati. Ketika kita saling menghormati dan juga komitmen, ya. Kemudian kalau ada lagi peraturan yang lainnya, jangan berlari di kelas. Nilai kebajikan apa yang dituju? Yang kita harapkan dari anak-anak?
Jangan berlari di kelas kira-kira. Apa yang kita harapkan ke anak kita? Kita melarang mereka berlari di kelas. Apa tadi nilai kebajikannya? Iya, keselamatan. Harapan kita mereka jangan sampai jatuh di kelas. Maka nilai kebajikan yang kita harapkan adalah keselamatan. Nah, selanjutnya ini jangan membuang sampah sembarangan. Kira kebajikan apa yang kita harapkan? Kalau sampah itu nanti menyebabkan apa, Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Nah, inilah dimaksud dengan merubah peraturan tersebut dengan nilai kebajikan yang diyakini. Nah, mengapa bukan peraturan? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, merubah peraturan menjadi keyakinan kelas? Nah, ini akan kita bahas. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Mengapa bukan peraturan saja? Seperti yang sudah kita terapkan selama ini. Nah, pemikirannya seperti ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru hebat. Mengapa keyakinan dan bukan peraturan? Karena contohnya ini, kalau ada kasus, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Apa yang diharapkan? Iya, keselamatan. Adanya kepercayaan kita bahwa nanti menggunakan helm itu akan menyelamatkan kita ketika kita mengalami kecelakaan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat masa pandemi COVID kemarin? Apa nilai kebajikan yang diharapkan? Kesehatan, karena kita percaya bahwa dengan menggunakan masker dan mencuci tangan bahwa kita tidak akan tertular COVID. Nah, inilah yang dinamakan mengapa kita harus merubah dari peraturan menjadi keyakinan. Karena memang sudah ada keyakinan di dalam diri kita tentang peraturan yang kita buat itu. Sebenarnya peraturan itu berasal dari keyakinan. Kita meyakini sesuatu sehingga itu kita wujudkan menjadi peraturan. Mengapa tidak keyakinan itu saja? Tidak usah dirubah menjadi peraturan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan dan berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, kita dapat membuat keyakinan kelas ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Kita pertama bisa berdiskusi tentang peraturan kepada anak-anak kita jelaskan dulu. Kemudian setelah itu kita merumuskan peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah kita menjadi sebuah keyakinan seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian setelah menjadi keyakinan, nanti mereka akan diminta menuliskan satu persatu apa kira-kira keyakinan menurut mereka masing-masing. Setelah itu nanti setelah didapatkan, kita tempelkan kesepakatan kelas itu di kelas masing-masing. Kemudian kita minta anak-anak untuk menandatangani. Jadi penandatanganan ini adalah bentuk keabsahan dari keyakinan kelas yang kita buat. Bahwa anak-anak membuat itu atas dasar keinginan mereka sendiri dan keyakinan mereka sendiri. Jadi mereka sahkan dengan tanda tangannya. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan metode pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi ini adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan memperkuatnya, dan berupa tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada penguatan karakter dan solusi
dengan hormat bendera selama 10 menit. Kemudian bisa jadi guru itu marah dan murid menjadi takut. Ini kalau kita menerapkan hukuman. Selanjutnya kalau kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan tersebut. Ini untuk penerapan konsekuensi. Namun dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas diri atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah yang akan kita tuju adalah penerapan restitusi. Karena di sini tidak ada pemaksaan, tidak ada hukuman, tidak ada ancaman. Di sini nanti murid akan sangat terbuka dan guru juga terbuka. Murid menjadi menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini yang kita harapkan setelah kita menerapkan restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini ada kolom yang sudah saya buat hasil analisis dari 5 posisi kontrol. Bila kita menerapkan posisi kontrol, penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka yang akan muncul adalah motivasi ekstrinsik. Nah, identitas anak akan menjadi gagal. Biasanya untuk penerapan posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, anak akan berusaha untuk menghindari hukuman. Nah, identitas berhasil atau sukses, namun kontrolnya masih berada di luar dari diri murid itu sendiri, yaitu posisi kontrol teman atau pemantau. Identitasnya bisa berhasil, namun dampaknya juga belum terlalu bagus dan motivasinya tetap masih berada di luar. Dan yang paling baik adalah penerapan posisi kontrol manajer. Ini akan memunculkan identitas berhasil atau sukses pada anak melalui dari kontrol diri mereka sendiri berdasarkan motivasi intrinsik. Kita bahas satu persatu. Contohnya pada posisi penghukum. Nah, ini saya rasa sudah sangat sering sekali kita terapkan. Ya, tidak bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat. Ya, kita sering sekali berada di posisi ini. Jangankan bapak-bapak ibu saya saja, saya merasa diri saya sendiri masih sangat sering berada di posisi ini. Padahal posisi ini adalah posisi paling tidak ideal sebagai guru. Ini adalah posisi paling tidak ideal dan seharusnya kita menghindari untuk berada di posisi ini. Mengapa? Karena dalam kita menerapkan posisi penghukum ini, nada suara kita pasti tinggi. Bahasa tubuhnya yang terlihat adalah mata biasanya melotot, kemudian jari biasanya nunjuk-nunjuk atau menghardik murid. Itu biasanya terlihat pada posisi penghukum. Nah, kata-kata yang sering sekali muncul adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Biasanya itu kata-kata yang muncul dari kita pada saat kita berada di posisi penghukum. Nah, perlu kita renungi di sana dan kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kira-kira perasaan murid seandainya kita sebagai guru berbicara seperti itu dan pada saat muridnya datang terlambat. Kira-kira perasaan anak murid tersebut nanti akan seperti apa? Itu harus kita renungkan bersama. Apa yang kira-kira anak murid rasakan? Ya, kalau anak murid kita cengar-cengir, karena anak murid kita memang luar biasa uniknya. Nah, akibatnya bisa jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu, kemungkinan murid di dalam hatinya, walaupun mungkin tidak dia tampakkan, dia mungkin ada perasaan marah kepada kita, ada dendam, atau mungkin dia bersifat agresif, akhirnya nanti melawan, entah dengan sikap atau dengan tindakan. Ini yang biasanya terjadi.
terjadi kalau kita berada di posisi pemukul. Nah, bisa jadi juga sesudah anak itu kembali duduk ke dalam kelasnya, dia akan mencari-cari bukunya dan meja tulisnya, semakin nakal. Dan bisa juga lebih buruk lagi, sepulang sekolah nanti murid akan melihat motor atau mobil bapak ibu guru di sini dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Istilahnya balas dendam. Karena tadi ada rasa dendam di dalam hatinya. Nah, ini bisa jadi akibat yang akan muncul ketika kita menerapkan posisi kontrol pemukul. Nah, yang kedua adalah posisi kontrol pembuat orang lain merasa bersalah. Nah, di sini guru biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, dan biasanya bahasa tubuh kita adalah merapat kepada anak dan lesu. Nah, contohnya biasanya kalimatnya seperti ini ya. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu benar-benar ya senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ketika kita melontarkan pertanyaan ini, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Anak tersebut pasti akan merasa bersalah, sedih. Akhirnya akan memunculkan rendah diri. Kemudian murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang juga sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam posisi guru sebagai penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, tapi dalam posisi pembuat merasa bersalah, murid akan tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini akibat fatal sekali kalau kita terus menerapkan posisi itu. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Nada suara yang biasa kita lakukan kalau kita berada di posisi kontrol teman yaitu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh kalimat yang bisa kita contohkan di sini yaitu, Adi, ayolah, bagaimana kasih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu saja. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil kita senyum-senyum biasanya kalau kita berada di posisi teman. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, akibatnya adalah murid akan merasa senang tentunya, merasa akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah murid tersebut hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Belum tentu berlaku yang sama pada guru atau orang lain. Jadi anak akan sangat bergantung kepada guru tersebut. Nah, yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Nah, contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Maka akibatnya adalah murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena
tinggal seorang diri. Ya akhirnya tugas kita menjadi bertambah. Ya tadinya kita bisa istirahat, tapi pada jam istirahat kita harus memantau anak tersebut. Nah ini adalah posisi yang paling ideal, bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat. Posisi kontrol manager. Nah nada suaranya adalah tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku dan mendekat kepada murid. Contohnya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaanmu ketika diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer maka seorang guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendak gurau menempatkan diri sebagai teman. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya atau peraturannya. Namun kalau kita berada di posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah sekarang kita kegiatan nada suara biar nggak ngantuk. Sekarang kita coba kalau kita di posisi penghukum. Ini kasusnya murid tidak mengerjakan PR. Nah sekarang kita coba dari Bumi. Kalau di posisi penghukum kira-kira suaranya seperti apa nada suaranya? Dengan mencontohkan kata-kata itu. Kamu itu, yang penghukum itu. Gimana nada suaranya? Mungkin pakai mic-nya. Gimana nada suaranya kalau kita berada di posisi penghukum? Kamu tidak mematuhi peraturan kelas. Kamu salah. Kamu harus berlari keliling lapangan. Ya, tepuk tangan untuk Umi. Ya, itu kalau kita di posisi penghukum. Sekarang kita coba di posisi pembuat merasa bersalah. Ibu Ayu. Pembuat merasa bersalah. Kira-kira gimana nada suaranya? Kelihatan baik. Mungkin maju dikit. Sini baik. Mau berapa kali lagi? Enggak, kalau pembuat orang merasa bersalah. Nadanya rendah. Rendah. Jadi mau berapa kali lagi beritahu kamu. Ibu Mau berapa kecewa. kali lagi Ibu beritahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Iya. Sekarang Ibu Ayu. Nah, selanjutnya posisi teman. Apa yang mau? Bu Bida? Apa Ibu kopi? Ayo Lana, patuhi aturan kelasnya. Bisa ya? Ya sudah, kalian ini tidak apa-apa. Iya. Kita menyusul kopi. Selanjutnya. Ibu Adi, posisi pemantau. Aturannya apa? Lalu apa konsekuensi jika kamu tidak membuat PR? Iya, betul sekali. Nah, ini posisi yang ideal. Posisi ideal, siapa yang bisa kapras? Bu Bida, posisi ideal Bu Bida. Manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Iya, betul sekali. Ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, yang perlu kita pahami juga dalam penerapan 5 posisi kontrol guru ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu
melakukan kesalahan. Selanjutnya, apa itu restitusi? Tadi kita sudah bahas mengenai pengertian restitusi yang ditunjukkan oleh Gosen, yaitu restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang kita harapkan terjadi pada anak murid kita ketika kita sudah menerapkan restitusi. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi ini bisa kita terapkan dengan segitiga restitusi yang di dalamnya ada 3 tahapan. Ya, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini gunanya adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini yang bisa kita tanyakan kepada anak murid kita ketika kita menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini membantu guru membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau basic needs. Apakah itu tentang power, freedom, love and belonging, dan fun and survival seperti yang 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, di sini guru dapat berkata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru berusaha melihat kesalahan anak dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata atau bertanya kepada anak, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadinya seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Dan kamu bisa melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kita perhatikan bersama. Ini yang sudah saya terapkan kepada anak didik kita. Maaf, Siva nggak melaksanakan tugas piket lagi. Oh gitu. Mengapa Siva tidak pikir? Tidak tahu, Bu. Sila
selanjutnya. Karena Indri terus saja mengikuti orang tua saya, akhirnya saya sampai ada 1 buku Indri. Oh begitu. Zaza melakukan hal itu pasti ada alasannya, bukan? Iya Bu, saya harus membela orang tua saya, tapi Indri sudah keterlaluan. Akhirnya saya sobek 1 buku Indri dan dia lebih mengejek saya. Untung kamu tidak bertindak lebih jauh lagi dan lebih gegabah lagi, hanya merobek sampul buku Indri saja. Apakah Zaza masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih Bu? Nah, menurut Zaza yang sudah kamu lakukan tadi, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Ya, menurut Zaza kesepakatan kelas mana yang tidak sesuai? Kita sepakat untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Ya betul. Zaza yakin dengan nilai-nilai itu? Iya Bu, yakin. Hanya saja tadi saya terlalu emosi. Ya, ibu mengerti ya Zaza. Lain kali kalau Indri mengejek kamu, langsung lapor kepada ibu saja ya. Iya Bu, terima kasih. Apa yang akan Zaza lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf pada Indri. Kemudian saya akan mengganti 1 buku Indri dengan yang baru. Kedepannya saya akan belajar menjadi anak yang lebih menghormati dan menghargai orang lain. Bagus Zaza, bagus. Kamu sudah bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Ibu bangga dengan kamu. Baiklah, sekarang kamu sudah boleh pulang ya. Nah itu tadi contoh penerapan dari segitiga restitusi. Nah selanjutnya nanti setelah ini sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada Ibu Mitrayana. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nanti setelah ini boleh kalau ada yang mau bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Ibu Dewan Guru, Ibu Bapak Dewan Guru yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin menanyakan posisi seperti apa yang paling ideal untuk kita sebagai guru dalam posisi kontrol. Langsung? Ya kita langsung jawab aja ya Bida. Nanti kalau ada yang bertanya lagi, saya langsung jawab dulu pertanyaannya daripada nanti lupa ya. Nah, posisi kontrol yang paling ideal bagi kita tentunya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena di posisi ini dampak yang akan timbul ketika kita menerapkan posisi manajer dampaknya sangat baik dan berjangka panjang. Kita tidak lagi menerapkan hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita menanyakan keyakinan kepada anak. Keyakinan yang mereka yakini sendiri. Jadi kita tidak mengontrol anak, tapi anak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Nah ini adalah posisi yang paling ideal. Nah nanti di dalam posisi kontrol manajer ini kita bisa menerapkan itu tadi yang saya sudah jelaskan di depan, yaitu penerapan restitusi. Begitu Ibu Bidan. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi kepada Ibu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan bagaimana kita bisa menerapkan restitusi dengan kondisi jika siswa kita itu sangat unik sekali perilakunya. Itu saja pertanyaan saya. Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Anggi atas pertanyaannya. Ya, memang dengan kondisi anak murid kita yang sangat unik perilakunya seperti kata Pak Bambang tadi, ketika kita menerapkan posisi penghukum saja anak kita masih cengar-cengir, tidak peduli, bahkan bertingkah lebih lagi nantinya seperti itu. Memang tantangannya sangat besar sekali dengan keunikan anak kita yang seperti itu. Namun Bapak-bapak, Ibu-ibu guru hebat sekalian, bagaimanapun sulitnya tantangan itu, tapi kita juga harus bisa lebih semangat untuk menghadapi tantangan tersebut. Semangat melakukannya sedikit
demi sedikit. Kita tidak bisa langsung merubah anak dan menerapkan, ketika kita sekali saja menerapkan restitusi dan berada di posisi manajer, kita mengharapkan anak tersebut langsung berubah, itu mungkin rasanya tidak mungkin. Nah, kita bisa menerapkan ini secara sedikit demi sedikit. Kita terapkan, sabar, harus lebih diperbanyak, kemudian berkelanjutan, jangan terputus-putus. Insya Allah dengan semangat kita yang besar dan keinginan kita yang besar merubah anak-anak kita, insya Allah penerapan restitusi ini bisa berhasil di sekolah kita, walaupun dengan kondisi keunikan anak kita yang sangat luar biasa keanekaragamannya. Itu yang saya rasa Ibu Anggi. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Itu saja Ibu. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita sampai kepada kesimpulan ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itulah tadi hasil dari pemaparan saya tentang budaya positif, dan semoga kemudian hari kita bisa bersama-sama menerapkan ini untuk kemajuan SMP Negeri 19 Lebong yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bras. Kepada Bapak Bras. Lupa udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana rabbika izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minana wa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan yuk. Nanti kalau dilakukan Lo ibu mah. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menangkapan pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir, penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu guru serta seluruh para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Rahayu Trilestari, guru bahasa Inggris. Setelah mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nelda, banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan, terutama tentang posisi kontrol dan restitusi. Ternyata banyak sekali pemahaman kita yang salah selama ini tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sering sekali bertindak sebagai penghukum yang ternyata memiliki dampak yang buruk bagi anak murid kita. Penerapan restitusi merupakan hal yang baru bagi saya, dan saya akan berusaha menerapkan kepada anak murid di sekolah saya untuk membangun budaya positif di SMP Negeri 19 Lebong ini. Kepada Ibu Nelda, semangat terus dalam mengikuti pendidikan guru penggeraknya. Semoga Ibu dapat menjadi ujung tombak perubahan SMP Negeri 19 Lebong ke arah yang lebih baik lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurayana, guru bahasa Indonesia. Setelah mengikuti acara desimilasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nelda, saya jadi tahu tentang posisi ideal kita sebagai guru, yaitu posisi manajer dengan menerapkan restitusi. Saya juga setuju dengan pernyataan Ibu Nelda bahwa ketika anak murid itu melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Hal ini menjadi tanggung jawab besar kita sebagai guru untuk mendapatkan penerapan restitusi, bukan konsekuensi, apalagi hukuman langsung yang ternyata memiliki dampak buruk jangka panjang kepada anak murid. Saya setuju dengan pernyataan Ibu Nelda, walaupun akan banyak tangan yang akan guru hadapi dalam menerapkan restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer dengan keunikan anak murid kami yang luar biasa. Tapi saya yakin dengan konsekuensi dan semangat pantang menyerah, sedikit demi sedikit, namun pasti akan ada perubahan positif demi mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 19 Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Asmawati dari kelas 8. Setelah kami membuat kesepakatan kelas, saya merasa senang dan dihargai karena dalam pembuatan kesepakatan kelas ini, seluruh murid ikut terlibat dan semua pendapat dan keinginan kami ditampung dengan baik dan diwujudkan menjadi kesepakatan kelas dengan kata-kata yang positif. Kami merasa harus lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang telah kami sepakati bersama dan mentaati kesepakatan yang telah kami buat. Kemudian untuk menerapkan restitusi untuk mengatasi murid yang bermasalah, menurut saya sangat membuat kami menjadi menyadari kesalahan kami tanpa harus marah-marah oleh guru. Kami pun tidak takut lagi bercerita mengungkapkan permasalahan yang kami alami kepada guru. Kami berharap hal-hal baik ini dapat terus berkembang di SMP Negeri 19 Lebong ini.